Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya ya kita di sini lagi, kuliah online lagi. Untuk yang pertemuan sebelumnya saya sempat lupa, tapi teman-teman ternyata banyak yang masih ingat ya. Jadi ini adalah lanjutannya masih seputar bisnis teman-teman. Ini adalah complaint letter dan adjustment letter. Jadi kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan surat pengaduan barang. Kenapa ya barang itu harus diadu? Oke, ini maksudnya ya habis ini. Oke, what do you think of this picture? Kalau teman-teman lihat gambar ini, gak asik ya kalau aku jelasin via YouTube gini terus tanya kayak gini. Kalau lihat gambar ini, kira-kira sedang ngapain ya teman-temannya? Apakah mereka sedang bercanda tawaria atau sedang marah-marah? Sepertinya sedang marah-marah ya. Yang dimarahi adalah yang cewek ya. Jangan kebalik, karena dulu pernah ada senior katanya yang mau marah itu adalah yang cewek yang pegang laptop karena dia mau ngasih laptopnya ke yang cowok. Oke, lupakan ya. Selanjutnya, setelah teman-teman melihat gambar ini, teman-teman pasti mengerti bahwa hari ini kita akan membahas yang negatif-negatif. Kita akan membahas tentang menghandle customer yang sedang marah dan sebagainya. Jadi suratnya adalah seputar menghadapi ketidakpuasan lah ya intinya. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, surat pengaduan dan surat penagihan, tapi sepertinya hari ini kita cuma pengaduan aja ya. Itu pasti nadanya negatif karena yang dibawa adalah pesan yang mengandung dissatisfied atau sesuatu yang membuat salah satu pihak itu tidak puas terhadap transaksi yang tadi dijalankan. Nah, ini ada rulesnya. Ingat ya, ketika teman-teman mau komplain, ketika teman-teman mau ngirimin surat pengaduan atau surat klaim, itu kalau teman-teman tidak seksama dalam membuat dan tidak tepat dalam membuat, maka ganjaran yang akan diterima adalah mendapatkan tuntutan balik, dan ini this is not good ya. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa proses teman-teman melakukan komplain itu tadi dipastikan benar dan dipastikan memang barangnya memang ada kesalahan gitu ya. Oke. Selanjutnya, oke, ini adalah the definition of a complaint letter. Jadi surat pengaduan adalah surat yang dibuat oleh pembeli ya, pembeli. Karena yang komplain itu pasti pembeli ya. Sebagai wujud ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang diterima. Ini udah macam kayak drama kehidupan aja ya. Biasanya kita high expectation tapi realitanya ternyata tidak seperti itu. Seperti waktu kita belanja barang online deh. Kita belanja barang online, kita lihat fotonya pasti bagus, dipakai modelnya, misalnya belanja baju dipakai modelnya tuh bagus gitu ya, kayak proporsinya semuanya pas, jahitannya seakan-akan rapi. Tapi ternyata ketika datang sangat amat tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ciptakan di angan-angan kita. Ternyata tuh jahitannya nggak rapi dan ternyata dipakai itu nggak secakep kalau ya dipakai model, walaupun mungkin itu memang kenyataannya dan sebagainya ya. Itu salah satu bentuk ketidaksesuaian aja ya teman-teman ya. Nah, ini ketidaksesuaian tuh dapat berupa apa aja sih? Bisa dari jumlah barang. Biasanya kurang dari yang dipesan. Karena kalau lebih dari yang dipesan pasti mungkin sebagian dari kalian itu nggak komplain ya. Terus mutu barang, ternyata mutunya nggak sama nih sama pesanan sebelumnya. Atau misalnya teman-teman korporasi ya, kalian beli tekstil skala besar, kan biasanya akan minta sampel dulu ya, sampel-sampel kainnya seperti apa. Ternyata setelah lihat sampelnya bagus nih, ketika datang kainnya nggak seperti yang di sampel, itu juga bisa. Kemudian waktu pengiriman. Untuk seputar pengiriman, waktu pengiriman ini ada yang namanya late delivery, ada juga yang delay delivery. Untuk yang late delivery itu teman-teman ada keterlambatan. Misalnya sebenarnya barangnya sudah dikirim sih, cuman nggak nyampe-nyampe. Bisa jadi kesalahan ada di pihak ekspedisi dan sebagainya. Kalau yang delay delivery, misalnya mereka bilang hari ini dikirim, tapi ternyata masih lusa baru dikirim. Seperti itu ya. Terus kemudian ada kerusakan barang. Bisa dikarenakan bad packing, jadi mungkin lupa nggak dikasih bubble wrap atau lupa nggak di packing kayu dan sebagainya, akhirnya barangnya rusak atau pecah atau kena basah dan lainnya ya. Terus kemudian ada garansi barang.
Misalnya ternyata garansinya tidak sesuai atau yang lainnya dan bentuknya yang tidak sama, kemudian ada cara pengiriman dan sejenisnya, ada banyak ya. Nanti kita lihat faktor-faktornya. Buat teman-teman yang punya pengalaman seputar ketidakpuasan atau ketidaksesuaian terhadap barang yang sudah teman-teman beli, boleh nanti cerita ya, entah di Google Meet atau di Google Classroom atau di grup WA seperti biasa. Oke, why are the buyers not satisfied? Ini ada beberapa faktor. Ada 2 faktor ya, 3 faktor. Yang pertama adalah faktor intern. Kalau faktor intern sudah pasti dari penjual. Misalnya nih, ada kesalahan seperti ternyata mbak-mbak adminnya dia salah jumlahin atau salah administrasi. Misalnya juga ada salah nyalin dokumen, seharusnya dokumen A tapi yang disalin dokumen B. Akhirnya yang customer B dikasih, customer A dikasih barangnya customer B seperti itu. Dan juga mungkin ada salah packing tadi ya, bisa jadi. Pokoknya ini faktor yang kesalahannya sudah pasti miliknya penjual. Oke. Dan kalau sudah seperti ini teman-teman, yang harus dilampirkan oleh pembeli, posisi kita sebagai pengadu atau orang yang ngeklaim itu adalah beberapa hal, ada faktur, ada surat pengantar barangnya, jangan langsung dibuang ya kalau dapat dokumen-dokumen transaksi seperti itu. Terus kalau ada, itu ada surat perjanjian jual beli kalau ada ya. Terus kemudian price listnya kalau ada, dan kemudian ada claim constating bewitch, ini maksudnya adalah surat tanda bukti kerusakan, di mana dalam hal ini boleh disamakan dengan berita acara kerusakan barang. Kita nggak mempelajari itu karena kita mempelajari suratnya. Cuman kalau teman-teman mau tahu berita acara itu semacam misalnya seperti ini ya bahasanya. Pada hari ini Selasa tanggal misalnya hari tanggal berapa sih? 16 Juni 2020 pukul berapa telah terjadi kerusakan yang disaksikan oleh apa-apa, seperti itulah ya bahasanya berita acara seperti itu. Nanti teman-teman bisa search sendiri, cuman kita concernnya tetap ke ini aja ya, ke suratnya dulu aja ya. Oke, dari sini nanti kalau ada yang tanyakan boleh langsung ditanyakan. Selanjutnya ada faktor ekstern. Jadi ini adalah faktor yang terjadi itu setelah keluar dari tangannya penjual tapi sebelum nyampe ke pembeli. Kira-kira apa sih yang paling sering? Ya pastinya ekspedisi lah ya, yang paling banyak dikomplain kalau nggak nyampe-nyampe. Padahal sebenarnya penjual sudah ngirim, tapi kenapa sih nggak nyampe-nyampe barangnya? Itu biasanya adalah kesalahan dari ekspedisi. Ekspedisi apa nih yang belum tahu? Ekspedisi itu bisa kayak misalnya JNT, JNE, POS, atau mungkin ada ekspedisi pribadinya perusahaan dan sebagainya. Oke, bisa jadi kesalahan pemilik gudang ya kalau gudangnya ternyata ada pengurus lainnya. Jadi ada dia punya gudang khusus yang diurus oleh pihak lain, itu juga bisa ya. Seperti itu. Kalau kesalahan ekspedisi kalian bisa melihat ini ya. Bisa melihat apa aja yang harus kalian persiapkan. Kalau kesalahan pemilik gudang kalian bisa melihat juga. Kalau pemilik gudang seperti ini nanti bisa dibantu sama pihaknya penjual juga. Jadi silakan pembeli tetap koordinasi sama pihaknya penjual dan kemudian ngeklaim kesalahan pemilik gudang tadi. Oke. Selanjutnya ada faktor force majeure. Jadi ini adalah kejadian di luar dugaan. Apa aja sih kejadian di luar dugaan? Kejadian di luar dugaan itu adalah sebuah kejadian yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Misalnya seperti ada kecelakaan ya, ada jangan sampai ya, ada bencana alam, tanah longsor dan sebagainya, kebakaran dan hal-hal lain yang tidak bisa dikendalikan oleh kemampuan manusia lah, seperti itu. Jadi kalau sudah ada seperti ini, apabila barangnya itu memang barang yang dari perusahaan-perusahaan biasanya skalanya besar, itu akan ada polis asuransi. Jadi kalau ada asuransinya didaftarkan asuransi, bisa dipersiapkan polis asuransinya. Terus kemudian ada berita acara kerusakan barang, CCB itu claim consulting basis tadi ya, bisa juga berita acara sama aja sih. Terus kemudian price list. Oke. Nah, ini adalah what customer demands. Jadi apa-apa aja sih yang sebenarnya diinginkan customer ketika mereka
dissatisfied atau merasa ada yang tidak puas, merasa ada yang tidak sesuai, itu ini loh sebenarnya solusi yang diinginkan customer. Ini bisa dan bisa atau ya teman-teman ya. Jadi boleh dipilih salah satu aja. Ada kepencet. Nah, yang pertama ada penambahan barang yang kurang. Ini kalau kasusnya kurang jadi tinggal minta penambahan aja. Terus kemudian penggantian barang yang rusak atau berbeda mutu. Jadi yang tadi nggak sama minta diganti. Kemudian permintaan potongan harga. Jadi bisa jadi dia nggak minta ditambahin kalau kasusnya kurang, atau dia nggak minta diganti dengan barang yang baru kalau kasusnya barangnya beda, tapi dia hanya minta potongan harga. Karena ini ada sobek sedikit, aku minta pokoknya harganya dipotong. Atau sampai pemberian denda ya, karena mereka misalnya sudah punya surat perjanjian sebelumnya gitu ya. Nanti kita juga akan pelajari surat perjanjian, tapi sabar karena itu suratnya paling banyak ya itu ya. Terus kemudian ada pembatalan pembelian, gak jadi beli deh. Terus ada juga yang paling sadis adalah pembatalan pembelian beserta denda. Karena memang misalnya sudah sering banget terjadi kesalahan, perusahaan ini kok gak ada bagus-bagusnya sih, salah mulu gitu ya. Dan sesuai perjanjiannya sudah bisa dikenakan sanksi seperti itu, dia akhirnya bisa melakukan yang nomor 7 ini tadi. Nomor berapa sih? Nomor 6 ya, nomor 6 ini tadi. Oke. Itu kira-kira. Atau kalian mungkin punya keinginan yang lain, solusinya seperti apa? Boleh nanti disampaikan ya teman-temannya. Dan perlu diingat juga ya teman-teman. Nah, kita ini udah masuk suratnya karena kita mempelajari korespondensi bisnis, jadi kita harus tahu etikanya korespondensi. Ketika teman-teman punya ketidakpuasan atau ketidaksesuaian, itu pasti yang main pertama kali adalah emosi. Tapi ketika kita sudah memutuskan untuk membubuhkannya di surat, sangat haram hukumnya teman-teman menggunakan bad words atau kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang kurang mengenakan ketika sudah ada di surat. Jadi teman-teman harus bisa menekan emosi itu dan menjelaskannya dengan jelas dan menjelaskan alasan-alasan teman-teman kenapa tidak puas kepada penjualnya. Karena apa teman-teman? Kalau misalnya teman-teman memberikan nada surat yang sangat amat negatif, itu bukan malah dibantu, biasanya mereka akan cenderung mengabaikan. Karena customer yang dia ada kesalahan dikit aja dia udah marah-marah dan tidak mau ada kerjasama yang baik, mendingan kita kehilangan aja kan ya, daripada nanggepin seperti ini di kemudian hari mending hilang satu. Jadi nggak usah diabaikan aja sekalian gitu. Jadi menghindari hal-hal seperti itu lebih baik kita menulis surat itu dengan kepala dingin. Oke, ini contoh suratnya ya. Terima kasih atas pengiriman barang yang dilakukan faktur sekian, tanggal sekian. Setelah barang kami terima diperiksa di hadapan pegawai saudara. So ada saudara Kartijo di sini, ternyata ada beberapa permasalahan. Ini ada pesan 12 lampu yang ada rusak 2, terus kemudian beli 10 buah kurang 2 buah, kemudian ada juga kurang 4 buah. Dan dia menunjukkan bahwa dia menyesali kejadian tersebut. Sebenarnya penyesalan di sini bukan menekankan bahwa aku nyesel beli di kamu, tapi dia menyesal ada kejadian ini karena dia percaya bahwa si penjualnya itu tadi bisa sebenarnya nggak sampai ada kesalahan seperti ini, karena dia percaya bahwa penjualnya masih punya goodwill gitu ya teman-teman ya. Kita menekankan seperti itu, jadi kesannya kita tetap memberikan kepercayaan terhadap penjualnya itu tadi. Nah, di sini maka kami berharap diganti ya atau ditambahkan paling lambat 3 hari setelah surat ini diterima. Jadi dia solusinya adalah minta ditambah. Dan dia memberikan harapan bahwa kejadian ini tidak terulang kembali, seperti itu. Boleh di pause dan boleh dibaca lagi ya teman-teman ya, karena saya cuma baca cepat aja. Dan inilah balasannya ya, balasan dari surat klaim. Nah, ini kami telah menerima surat saudara tanggal 5 Juni mengenai beberapa permasalahan yang terjadi. Nah, setelah kami teliti dan cek, ternyata kesalahan ada di pihak administrasi kami yang salah menyalin dokumen dari bagian marketing. Dan ada kurang hati-hati dari pihak ekspedisi. Jadi yang kurang itu tadi adalah dari pihaknya penjual, dan yang kerusakan adalah dari pihaknya ekspedisi. Jadi ada 2 faktor ya di sini ya. Nanti tinggal dipersiapkan suratnya, berarti adalah yang perlu dipersiapkan adalah dua grup dokumen itu tadi ya.
Oke, dan di sini ada permohonan maaf, sudah pasti ya kalau balasan klaim harus ada permohonan maaf. Dan solusinya sudah di-approve, dia akan mengganti barang yang pecah dan menambahi yang kurang tadi ya. Sambat-lambatnya 2 hari setelah kami menerima surat pengaduan saudara. Jadi kalau suratnya tadi dari ekspektasinya si pembeli yang komplain tadi 3 hari, dia dari penjual ingin memberikan apa ya, kepuasan, akhirnya dia memprosesnya lebih cepat 2 hari. Ada juga kasus di mana dia akan memberikan bonus dan sebagainya supaya apa ya, supaya pembelinya tuh kecewanya tuh bisa berkurang lah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian sudah jadi penjual, kalian bisa sekreatif mungkin menangani segala permasalahan ya teman-teman. Oke, dan ini ada apa ini ya? Let's try it. Ini ada sebuah kasus. Silahkan dibaca. Dan ini bikin surat ya. Surat klaim dan surat balasannya. Nanti silakan dikerjakan ya teman-teman ya. Cuma nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu seperti biasa. Kalau untuk pengerjaan tugas ini nanti deadline-nya masih nanti bisa. Jadi silakan fokus ke materinya dulu. Tapi jangan lupa ini ada tugas ini ya. Oke, gitu aja, kita move ke Google Meet atau ke Google Classroom atau ke grup WA. Yang di sini saya akhiri dulu. Terima kasih teman-teman ya.